Ini adalah ilmu fikih yang saya bahkan. Nah, ilmu fikih ini adalah ilmu yang dibangga-banggakan oleh teman-teman kita yang masih Muslim, yang masih Islam, yang masih ada di Gua Hiro. Kenapa? Karena mereka begitu bangganya ketika segala aspek dalam kehidupan mereka itu diatur oleh agama. Termasuk juga diatur oleh agama bagaimana cara bersetubuh, bagaimana cara berjima, bagaimana hari-hari berjima yang baik, tata cara berjima, tetek bengek dalam berjima, bahkan mau ngelap hasil jima aja diatur, ya. Mereka sangat bangga sekali menjadi robot. Mereka tidak punya kebebasan. Makanya dikatakan kita sering, ini monyet siapa sih yang undang-undang gua untuk live bareng? Ya, kita sering teman-teman mengatakan begini, Islam kalau nggak diatur-atur itu jadi maling semua. Meskipun mereka itu memang maling, sampai sekarang pun mereka maling. Islam kalau nggak diatur, nggak diatur-atur dalam hidupnya itu mati. Makanya yang Islam yang sudah tidak bisa diatur lagi adalah Islam yang mati. Islam yang mati berarti mati secara fisik dan juga mati secara iman. Mungkin mereka sudah murtad, mereka sudah meninggalkan Islam. Jadi mereka tidak lagi terikat dengan aturan-aturan tai kucing seperti ini. Itu dulu ya. Nah, dari hal jalan aja diatur, pakai sendal diatur, pakai baju diatur, pakai makeup diatur, apalagi jima-jima diatur, masuk rumah, keluar rumah saja diatur, cebok pun diatur, cebok pun diajarin. Padahal saya waktu kecil, saya tidak pernah menerima ilmu fikih mengenai cebok, tapi sampai sekarang saya ceboknya bersih. Saya nggak pernah diajarin oleh orang tua saya cebok pakai batu. Tapi mereka diajarin cebok pakai batu. Saya diajarin sama orang tua saya, kalau nanti gede habis jima, kamu harus mandi. Tetapi yang ini malah diajarkan kalau habis jima, cukup dielap aja pakai tisu. Alhamdulillah, saya tidak pernah mengikuti ilmu fikih dari ustadz-ustadz di pesanggerahan saya. Saya menerima ilmunya dari orang tua saya yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih baik daripada ilmu fikih dari pesantren. Alhamdulillah saya tidak pernah dimasukkan ke pesantren. Kalau saya sampai dimasukkan ke pesantren, saya jamin umur 12 tahun saya pasti buntiang. Karena kalau saya perhatikan, justru mereka yang di pesantren itu masih kecil-kecil saja sudah dituncit. Nah, ya teman-teman, bahkan nih teman-teman, di materi kita ini kan kalau Anda lihat di depan di YouTube ya, di depan Anda ini ada materi membayangkan tubuh wanita lain saat bersetubuh. Ini aja sampai dibahas, ya. Kenapa yang begini-begini tuh nggak dibahas di dalam kekristenan, di dalam agama-agama lain? Karena ini menyangkut etika. Ya. Karena ini menyangkut etika, menyangkut hati. Maksudnya gini, kalau kamu mengasihi istri kamu, kamu pasti akan memuja-muja istri kamu, bukannya malah ngebayangin orang. Gitu. Di dalam kekristenan, suami istri harus menerima apa adanya. Sehidup semati sampai nanti
Salah satunya dipanggil oleh Tuhan. Makanya di dalam kekristenan sangat tabu kalau ada perceraian, ya. Tabu, memalukan, atau apa ya, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Tetapi kalau di dalam Islam, perceraian itu gampang, cukup talak, talak, talak 3 kali selesai. Kalau di Amerika sekalipun ya teman-teman, perceraian itu susah sekali dan mahal. Ya. Dulu file cerai itu $500, itu tahun mungkin 15 tahun lalu ya, itu 15 tahun lalu itu $500. Sekarang mungkin dipermahal, dipersulit untuk bisa cerai di Amerika. Jadi kalau kalian miskin di Amerika, jangan harap bisa cerai. Mahal, belum lagi nanti biaya-biaya pengadilan. Mahal, biaya surat-surat, macam-macam, masih lapor ini ono, mahal. Di dalam Islam, cerai itu gampang. Cukup talak 3 kali, cerai. Karena begitu murahnya perempuan. Saya tadi baru mendapatkan sebuah video dan juga artikel ya teman-teman. Ketika wanita dalam Islam mulai cerdas, mulai bisa berpikir, mulai bisa mandiri, tidak mengandalkan lagi laki-laki, justru laki-laki yang harus mengandalkan kita, ya, Islam akan punah. Islam berkembang biak dengan baik karena perempuannya lemah, perempuannya bego-bego, perempuannya blow on, otaknya cuma separoh. Islam berkembang. Tetapi ketika wanita-wanita di dalam Islam sudah mulai berpikir kritis, berpikir maju, mulai merdeka dalam pemikirannya, merdeka dalam ekonominya, tidak bergantung kepada laki-laki dan juga tidak bergantung pada titit, maka Islam perlahan-lahan akan punah karena wanita-wanita modern tidak mau lagi dipergunakan atau dimanfaatkan hanya untuk produksi bayi. Ya. Dan wanita-wanita yang cerdas, anak-anak perempuan yang cerdas tidak mau disekolahkan di pesantren. Tidak mau membicarakan masalah vagina, farji, matanya kecil, farjinya begini, matanya gede, farjinya begono, bibirnya tipis, farjinya begono, bibirnya lebar, farjinya begono, hidungnya pesek, farjinya begono, semua soal farji. Tidak mau lagi nyanyi-nyanyi yang begitu karena itu adalah hal yang menjijikan. Jadi dengan maksud saya membongkar ilmu-ilmu fikih ini agar teman-teman wanita yang ada di Islam itu mulai berpikir, mulai merindukan kemerdekaan. Saya juga mengharapkan teman-teman perempuan jangan hanya mengandalkan gaji suami. Gaji Anda kalau bisa harus lebih tinggi dan Anda kontrol laki-laki, jangan dikontrolin sama laki-laki. Ya. Jangan cuma karena titit Anda terbungkus. Time to move on. Sudah saatnya Anda berpikir kritis. Semua wanita-wanita Konoha, saya berharap Anda mulai berpikir kritis. Ya, saya tidak punya maksud untuk menghina. Agama Anda memang sudah hina. Tidak perlu lagi saya hina-hina. Habis Allah kalian. Sudah saya tantangin gak pernah nongol. Nabinya saya sudah gamparin gak bangun-bangun, gak pernah buka kamera. Apalagi yang kalian harapkan?
Saya tantangin untuk mengazab saya, berbulan-bulan saya tunggu, padahal saya cuma kasih waktu 1 bulan. Sudah lebih dari 2 tahun gak bisa ngapa-ngapain si Allah. Tapi ketika ada seseorang Muslim ya, mu'alaf atau apalah, nantangin Tuhan, gaya-gaya ngentutin Alkitab, mantatin Alkitab. Setahun kemudian, game over. Sebulan setelah dia game over, istrinya game over juga. Tuhan kita hidup. Makanya saya selalu nih ngomong gini. Kamu tantangin aja Yesus. Saya sudah tantangin Allah, Allah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sudah tantangin Allah. Allah, kalau kamu memang benar-benar Tuhan yang maha kuasa, bunuh saya dalam waktu 1 bulan. Turunkan petir, sambar saya petir dalam waktu 1 bulan. Bisa nggak sih Allah? Ini sudah 2 tahun lebih loh. Dari saya nantangin itu tahun 2023. September tahun 2023. Ya, saya makan babinya, saya lupa, tapi tahun 2022 membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Tuh. Sampai sekarang Allah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini saya bisa buktikan kalau Allah adalah batu. Allah di dalam Al-Quran adalah si iblis yang mencobai Tuhan Yesus. Kita bahas ya. Ini tausiahnya kayaknya udah cukup. Ya. Kita bahas yang begini. Atau kalian mau nyanyi lagu Farjaha dulu apa gimana? Teman-teman teman-teman yang ada di YouTube dan di TikTok, apakah mau saya mainkan dulu lagu Farjaha? Farjaha rame-rame, dituncit Pak Ustadz, rame-rame, Walid, gimana? Mau nyanyi lagu Farjaha dulu? Video yang, apa sih bagusan video yang tadi malam? Wah, Pak Tera mah maunya video-video yang tadi malam aja, aduh. Oke, kita mainkan lagu Farjaha ala Islam. Ini cuma ada di Islam ya teman-teman. Ini tidak ada di agama-agama lain. Bahkan Hindu yang punya Kama Sutra pun malu mengatakan seperti ini. Tetapi kalau Islam bangga sekali ngaji yang seperti ini. Kita lihat ya. Kita dengerin ya. Dengerin. Itu lebar mulutnya, maka dimungkinkan lebar juga panjinya. Dan jika perempuan mulutnya kecil, maka panjinya juga sempit dan menyempit. Karena dari mulut bisa dicirikan, panji perempuan dapat dibayangkan. Apabila tebal 2 bibir mulutnya, maka sama tebal 2 bibir panjinya. 2 bibir mulut tipis menunjukkan, tipis 2 bibir panjinya dicirikan. Namun hanya bibir bawah mulut yang tipis menunjukkan panjinya kecil tak berlapis. Jika mulut perempuan terlihat merah, maka panjinya kering dan bergairah. Hidung pesek menjadi ciri perempuan yang susah diajak si mata keluar. Bila perempuan itu bagus, paling senang diajak si minta terus. Dan jika perempuan panjang dagunya, mengangkat dan selipit rambutnya, terlihat perempuan tipis alisnya, itu berarti terlalu dalam panjinya. Jika wajah dan leher perempuan besar, itu menunjukkan panjinya sangat lebar. Namun pantatnya kecil dan sempit panjinya, yang termasuk besar wajah dan lehernya. Perempuan yang kaki dan badannya besar,
besar, maka paginya besar dan pantas dilamar. Betis keras menonjol itu menunjukkan perempuan besar syahwat yang dinantikan. Bila tampak bercelah dan lebar matanya, menunjukkan perempuan sempit lainnya. Mata kecil punggungnya besar menunjukkan perempuan besar, paginya dicirikan. Suyuti di kitabnya berkata, silakan disimak dan buka mata, harus tahu jima bagus dilakukan dalam kondisi syahwat tidak tertahankan, serta kondisi mani yang sudah siap dikeluarkan seketika bertahap, bagaimana dikeluarkan kotoran timbul bahaya besar jika ditahan. Waspadailah jika terlalu sering, cepat pikun dan luas suka berbaring. Di antara tata cara jima yang baik, posisi istri terlentang suami naik, lalu bermain terlebih dahulu, memeluk mencium, jangan malu-malu hingga saatnya istri timbul bersyahwat, segera masukkan dengan penuh semangat. Pada saat mani sudah tertahan, peluk erat istri dan cabut pelan-pelan, lalu ke kanan badan istri dimiringkan agar anaknya lelaki yang diharapkan. Ketika selesai kemaluan bersihkan pakai kain atau tisu dipisahkan tali bagus, jima itu dalam kondisi bagusnya hati dan tanpa basa-basi. Jima jelek sudah gemetar duluan, tidak tenang dan hati yang tak karuan, kondisi tubuh dia tidak bergairah, sangat jelek juga saat kondisi marah. Jima masing-masing tiga etikanya dilakukan sebelum, sedang, sesudahnya. Adapun tiga dilakukan sebelumnya, dahulukan bermain mesra keduanya agar timbul hati enak menggapainya hingga terangsang untuk mendekatinya. Kedua jima atur sisi diri saat jima, jangan tengkurapkan istri, karena itu membuat susah istrinya dan bisa menjadikan sakit rahimnya atau posisi istri pilihan badan, karena nantilah jelaskan dalam Hasyiah Bujaimi ada tulis. Ini belum kelar loh. Yang ada, aduh, kalau dengerin lagu ini gue ngakak, minta ampun. Kok goblok-goblok banget ya? Anak-anak perempuan ini goblok-goblok banget. Ngomonginnya farjaha mereka sendiri. Sembari lihat-lihat wajah mereka sendiri. Oh, farjanya menebak-nebak. Kan goblok banget anak-anak ini. Anak-anak ini diajarkan untuk goblok. Kalian nih bapak-bapak, ibu-ibu nih, kalau masukin anak-anak ke pesantren sama saja kalian akan memproduksi anak goblok. Heran yang begini yang diapalin. Nanti di giliran ditanya 4 kali 4 berapa? 4. Tapi kalau bentuk farjaha, apal. Ditanya 6 tambah 10 berapa? 60. Tapi kalau ditanya mengenai bentuk vagina, hafal. Luar biasa ya. Luar biasa ajaran goblok yang minta ampun. Ini saya mau ngomong gimana ya? Anak-anak ini sebenarnya cerdas.
Sungguh, anak-anak pesantren ini sebenarnya cerdas. Tetapi karena didoktrin kebodohan, maka mereka jadi bodoh. Didoktrin hal-hal yang jorok, maka merekanya pikirannya jorok. Kita harus bantu anak-anak ini. Kita harus tolong mereka. Ini saya minta pemerintah Indonesia deh, karena ini kan banyak, ini kan Indonesia kan, yang begini-begini kan pesantren-pesantren tai kucing gini kan banyaknya di Indonesia kan. Ada pesantren-pesantren yang bagus, seperti Al Zaitun, itu pesantren bagus, itu luar biasa. Anak-anak harus dimasukin ke pesantrennya yang Al Zaitun, jago bahasa Inggris, jago bahasa Arab, mengerti mengenai pertanian, perkebunan, ya. Itu bagus Al Zaitun, tapi kalau pesantren-pesantren yang begini nih pesantren tai kucing. Anda kalau mau masukin anak Anda ke pesantren, jangan asal pesantren. Pastikan pesantrennya punya kualitas yang bagus, bukan punya kualitas ngapalin bentuk farjaha. Kita harus bantu nih pemerintah Indonesia, Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nih, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mana ini? Pesantren-pesantren yang kayak gini nih harus dimusnahkan. Ratakan dengan ganti gereja. Dirikan saja gereja. Masih lebih bagus mendirikan gereja daripada mendirikan pesantren tai kucing kayak begini. Malu-maluin negara. Makanya Konoha nggak maju-maju. Konoha melulu. Konoha melulu. Pak, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, Pak Bless Yahud, tidak ada yang tidak mungkin. Sebarkan video saya, berikan kepada emak-emak di kampung yang masukin anaknya ke pesantren. Kasih video saya ke pejabat-pejabat pemerintah. Kasih nomor WA saya. +1 dulu ya, Indonesia. +1 561 287 6097. Saya terbuka bagi siapapun yang mau berdiskusi dengan saya. Sekali lagi, siapapun yang mau berdiskusi dengan saya, mau berbincang-bincang dengan saya terbuka. Saya tidak pernah menyembunyikan nomor WA saya tidak menyembunyikan Facebook saya. Silakan Anda lihat-lihat Facebook saya buka untuk umum. Semua bisa lihat. Anda tidak perlu jadi teman saya untuk bisa lihat-lihat postingan-postingan saya. Saya buka untuk umum. Karena buat saya tidak ada lagi yang perlu saya sembunyikan. Dari dulu orang-orang belum buka kamera, saya udah buka kamera dari tahun 2020. Sekarang aja baru berterbangan. Baru buka kamera. Dari dulu saya buka kamera. Facebook saya buka kamera. Terang-terangan, ini rumah saya, ini keluarga saya. Ini dapur saya, ini kucing saya. Semuanya saya perlihatkan. Tidak ada yang saya sembunyikan. Kok nggak takut, Bu? Ngapain takut? Saya punya Tuhan Yesus. The greater is He that is in me is greater than those devils in the world. Karena roh di dalam saya ini luar biasa. Jauh lebih berkuasa, jauh lebih powerful daripada setan-setan kuntilanak yang mau menyerang saya. Ya. Makanya saya bongkar ajaran tai kucing ini. 2 tai yang tidak berguna di muka bumi ini, tai kucing dan tai anjing. Ya. Kalau ada kebun dikencingin sama anjing, kebunnya pasti mati. Terus kalau di rumput-rumput sini nih, ya. Kalau habis diberakin sama anjing,
terus hujan gitu ya, rumputnya pasti langsung kering, langsung coklat. Sama kucing juga begitu. Perempuan hamil nggak boleh kena kencing kucing dan tai kucing. Langsung kena penyakit, anaknya bisa cacat. Ya, ini ajaran yang nggak berguna, sama kayak tai anjing dan tai kucing. Tidak berguna, malah bikin susah, bikin penyakit. Salah satu penyakitnya adalah penyakit gila, karena nabinya pun gila. Buat yang mau merekam saya, silakan rekam saya dengan senang hati kalau ada yang mau merekam saya. Kalau perlu saya kasih hasil rekamannya. Buat Anda-Anda yang mau minta hasil rekaman video-video saya, silakan minta ke saya, nanti saya kasih akses untuk merekam video-video saya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ilmu fikih. Ini sebenarnya bukan ilmu, ini pembodohan, perbudakan. Kita bacakan ya. Kita bacakan ya. Membayangkan tubuh wanita lain di saat berjima. Yang begini nggak perlu diajarin. Ini etika dalam rumah tangga namanya. Ya, ini etika. Ini kesepakatan, ini hati yang berbicara. Goblok banget sih ini aja. Hah? Diharamkan bagi seorang suami menyetubuhi istrinya sambil membayangkan perempuan lain. Itu artinya suami kamu tidak mencintai kamu. Kok mau kawin sama orang yang tidak mencintai kamu? Goblok. Ya ampun. Ya. Apa lu tanya sama suamimu di saat lagi kamu lagi ngebayangin siapa? Ngebayangin aku apa ngebayangin Iis Dahlia? Apalagi ngebayangin Inul? Karena hal itu merupakan salah satu bentuk perzinaan. Ini masalah hati, ini bukan masalah perzinahan, teman-teman. Ini masalah hati, ini etiket. Dalam kitab Al-Madkhal dikatakan seharusnya setiap orang menghindari malapetaka yang telah menimpa kebanyakan orang, yaitu ketika laki-laki melihat perempuan dan kemudian ia menyetubuhi istrinya sambil membayangkan perempuan yang sebelumnya ia lihat itu. Karena perbuatan itu seperti itu merupakan salah satu bentuk perzinahan. Sama dong kayak si Rasulullah, si Asulullah. Si Asulullah ketika ada wanita cantik lewat di depannya, dia bilang apa? Anjing lewat, langsung di Ubernya siapa? Si Zainab di Uber. Padahal dia sedang membayangkan wanita cantik yang tadi lewat. Emang tai asu si Muhammad ini. Analogi dari hal seperti ini adalah pendapat para ulama yang menyatakan barang siapa minum air biasa namun menganggap bahwa apa yang diminum itu arak, itu namanya mabok, bos. Saya minum kopi nih, minum kopi, tapi saya ngebayanginnya minum whisky. Ini saya namanya mabok kopi. Bego banget sih. Maka air biasa itu menjadi haram hukumnya untuk diminum. Goblok. Ya. Yuk minum kopi, tapi kita ngebayangin kita minum Jack Daniel ya. Kita pura-pura mabok. Ya, nggak ketulungan. Oh, berarti kopi ini haram saya minum karena saya sudah membayangkan saya minum Jack Daniel. Goblok. Ajaran kayak gini loh. Ya, dipiara. Sebagaimana halnya hukum bersetubuh sambil membayangkan orang lain adalah haram bagi laki-laki, maka hukumnya juga haram bagi perempuan, bahkan keharaman bagi perempuan lebih kuat sifatnya. Emangnya lu nanya sama laki lu, bang kau lagi ngebayangin siapa? Oh aku lagi ngebayangin Angelina Jolie, karena kamu jelek banget.
Mendingan gue ngebayangin Angelina Jolie aja deh yang semlohe. Yang bibirnya bego ya. Bego banget nih. Pelajaran yang begini-begini nih diajarin. Emangnya lu nanya sama bini lu? Mah, kamu ngebayangin siapa? Aku ngebayangin Tom Cruise. Oh, Tom Cruise. Udah gila lu ya. Ini etika dalam berumah tangga. Udah gila ini. Kalau gue tanya sama laki gue, Hani, kamu lagi ngebayangin siapa di saat sama aku? Oh, aku ngebayangin siapa itu penari perut yang tetenya gede, yang pantatnya semlohe. Gue bilang apa? Ceraikan gue sekarang. Udah gila lo ya. Udah tahu bini lu kurus. Lo ngebayangin perempuan yang semlohe. Ceraikan gue. Gue cari laki-laki lain yang lebih kaya raya daripada lo. Gituin. Ya. Perempuan-perempuan juga yang Islam nih terutama. Jangan gampang digoblokin, jangan gampang dipakai, jangan gampang dikobel-kobel. Kenapa sih? Jauh-jauh ke Arab Saudi, mau cium-cium batu hitam, dikobel-kobel. Dikobel-kobel keenakan apa syok? Ternyata enak ya. Topik berikutnya, menyetubuhi istri yang sedang junub karena mimpi. Ini goblok, kalau istri sampai junub, sampai ngebayangin, sampai mimpi basah, ada yang nggak beres. Berhentikan. Kalau Anda tahu istri Anda lagi tapi lagi nggak Anda pegang, istri lagi lagi ngebayangin, lagi mimpi jorok ya misalnya ya, hentikan. Jangan malah diliatin. Gimana sih? Sementara itu, hukum menyetubuhi istri yang sedang junub karena mimpi adalah makruh. La elah. Udah tahu istri lagi mimpi jorok. Malah dituncitnya pula. Hentikan. Hukumnya makruh kalau menjima istri yang lagi mimpi jorok. Mana sih, aduh. Repot kalau sama orang-orang goblok kayak gini. Dalam kitab An-Nasihah dikatakan, seorang laki-laki dilarang memegang penisnya dengan tangan kanan sebagaimana dilarang pula bagi mereka untuk menyetubuhi istri yang sedang junub setelah mengalami mimpi basah. Laki-laki, muslim, Abdul, Muhammad, jangan pegang titit pakai tangan kanan ya. Pegang tititnya pakai tangan kiri. Kalau pegang pakai tangan kanan, haram, sama seperti makan babe. Ajaran tolol gak ketulungan. Saya bacain lagi ya. Laki-laki, Anda yang laki-laki, Abdul, Muhammad, ini tidak berlaku untuk oten, hanya kadrun saja, hanya Muhammad saja. Penggila jin Goa Hiro, dilarang memegang titit kalian dengan tangan kanan. Haram, sama haramnya seperti makan babe. Mendingan makan babi. Sekarang gimana kalau tangan kirinya buntung? Mau pegang titit, siapa yang megangin? Nunggu orang pegangin. Dek, tolong pegangin titit saya dong. Tangan kiri saya lagi sakit. Gila kali lu ya.
Udah gila lo ya. Ini tolong pegangin titik saya ini. Saya mau pipis tapi tangan kiri saya lagi atit, lagi cantengan. Nggak boleh pegang tangan kanan. Tolong dipegangin dong. Nabi lulusan S3 biologi. Mending kalau si Nabi pernah sekolah, ini Nabi kagak pernah sekolah, Pak. Jangan kau menghina si Rasulullah katanya S3. Jangan ya. Nabi nggak pernah sekolah. Jangan kau hina-hina Nabi. Ya. Nabi nggak pernah sekolah. Anda mengatakan Nabi lulusan S3, itu namanya penghinaan, penistaan agama. Sama halnya Anda megang titik pakai tangan kanan, sama. Habis pipis wajib tarik-tarik jakar 3 kali. Buset, emangnya bakalan lebih panjang? 2 cm ya 2 cm aja. Gak bakalan panjang-panjang, ditarik-tarik pakai tali juga gak bakal panjang. Udah genetiknya titik pendek. Akan tetapi yang dimaksud dengan setelah mimpi basah dalam pembahasan ini adalah sampai si istri mandi jinabat, mandi junub, mencuci vaginanya dengan air atau sampai si istri buang air kecil. Kalau gue jadi suami, tahu istri gue mimpi basah, gue sidang. Semalam lu mimpi basah. Lu ngebayangin siapa? Sidang kalau gue jadi suami. Gue juga gitu kalau gue jadi istri, ngelihat laki gue mimpi basah gitu ya, keberkok sama gue, dia mimpi basah, ejakulasi sendiri tanpa gue tanya, lu ngebayangin siapa semalam lu? Lu ejakulasi sendiri, padahal nggak gue apa-apain. Siapa tuh perempuan? Gue tanya, gue interogasi, kalau perlu gue talak. Ya, gue bilang gini, kembalikan keperawananku yang sudah kau curi, kembalikan keperawananku yang sudah kau ambil. Gue gituin. Enak aja, ganti rugi dong. Kalau ditarik putus. Maksudnya biar panjang, ditarik-tarik. Ya, padahal 2 cm ya 2 cm aja. Konon teman-teman yang di TikTok, tap layar dulu. Tap layar dulu. Ini udah mulai panas ya. Ini sudah banyak uclim yang gentayangan di bawah. Ayo tap layar dulu. Yang di YouTube tap layar, like. Subscribe. Yang belum subscribe, gue jualan nih, Jualan nih. YouTube gue sepi, ayo jualan. Di like dulu, di subscribe dulu. Sebarin. 2.000. 2 juta. Yang ini 2 juta, yang anu 3 juta, yang ini 50 juta. Kalau mau gue mainnya juta-jutaan, gak main ribu-ribuan ya. Ini kenapa lagi nih si TikTok bentar nggak aktif nih, padahal gue di depan mata lu. Nah ini udah mulai, TikTok udah mulai panas nih ya. TikTok udah mulai panas. Tadi baru minta verifikasi. Ayo, lelang budak. Lelang Muhammad, ada yang mau nggak? Muhammad, mau kondo. 1.003, kagak ada yang mau. Muhammad miskin, cuma 2 cm doang. Tidak memuaskan. Makanya si Aisyah bilang, aku tidak pernah melihat titik Muhammad karena cuma 2 cm. Bener kan? Aisyah bilang begitu kan? Seumur-umur aku tidak pernah melihat titik Muhammad karena cuma 2 cm. Langsung nginclep. Hanya nggak pernah ngelihat. Ya toh? Iya benar. Siapa di sini yang pernah lihat titiknya Muhammad? Gue tanya sama ulama-ulama nih, gue tanya sama ustazah di seluruh dunia, siapa yang pernah ngeliat titiknya Muhammad?
Aisyah aja nggak pernah ngeliat. Padahal Aisyah ditidurin mulu sama si Muhammad. Karena Muhammad cuma 2 cm. Makanya nggak kelihatan. Ya. Bilangin tuh sama ulama-ulama Indonesia. Bilangin sama Bereskrim, Dewi Bulan bilang Muhammad titiknya cuma 2 cm. Ngincilep karena Aisyah aja nggak pernah ngeliat. Nah, ini udah hampir habis nih teman-teman ya materinya. Ntar kita gambarin Muhammad ya. Konon persetubuhan yang dilakukan setelah istri junub karena mimpi dapat menyebabkan anak yang akan terlahir kelak menjadi berakal kurang waras. Ini mungkin akibat dari Muhammad yang gila. Aminah lagi junub, diinjot-injotin sama bapaknya Abdullah. Makanya lahirnya 4 tahun kemudian anaknya gila. Kelamaan di kandungan. Ya, si Muhammad kelamaan di kandungan makanya gila ya. Kata Pak Bles Yahud cuma geli-geliin doang. 2 cm cuma geli-geliin doang ya. 2 cm kalau 1/3 gimana? Aduh. Saya bacain lagi ya. Ini karena lucu banget. Inilah kebodohan, ketololan ajaran Islam nih seperti ini. Gue nggak ketawa. Gimana gue nggak awet muda? Nanti teman-teman yang mau bener-bener ya mau ketemu saya nih ya. Entah di Eropa, entar yang di Amerika, dimanapun kalau ketemu saya, ya apa yang Anda lihat ya itu yang Anda lihat sekarang nih, ya itu yang akan Anda ketemukan. Kecuali kalau saya habis mandi, beda ya. Kuntilanak sih. Aduh, keselak. Kita bacakan lagi ya. Konon depannya aja udah konon, artinya udah jelas-jelas ini dongeng. Kalau Anda membaca buku apalah ada depannya konon, itu sudah dipastikan itu ngibul. Ya, ngopi dulu ya. Islam memang paling jago kalau ngibul. Walid na Eli, Walid, apakah sudah di Walid? Walid Walid nak Sifah, Walid nak Sifah boleh? Walid nak Dewi boleh? Kalau si Walid sampai ngomong kayak gitu, Walid nak Dewi boleh? Ini melayang nih ya. Ini melayang nih kalau sampai ada yang nanya sama gue, Walid nak Dewi boleh? Ini melayang nih. Konon persetubuhan yang dilakukan setelah istri junub karena mimpi dapat menyebabkan anak yang akan terlahir kelak berakal kurang waras alias sakit jiwa. Penyebabnya adalah karena air mani yang muncul disebabkan gangguan setan. Pada saat terjadinya mimpi basah masih ada di dalam vagina si istri, sehingga ketika air mani itu bercampur dengan air mani suami akan menjadi anak setan. Dan menjadi anak, maka setan akan ikut andil dalam pembentukan anak tersebut. Anak setan kayak si Muhammad, anak setan. Nomor
nomor punggung 25 itu anak setan. Anak haram jada, anak setan pula. Tolong dilaporin nih ke Bareskrim. Kasih ke Bareskrim. Dewi Bulan mengatakan yang nomor punggungnya 25 itu anak setan. Anak haram, anak setan keluar. Jebolan gua hero jadi raja setan. Kasih tahu ke Bareskrim. Oke teman-teman, topik berikutnya saya nggak tahu apakah saya bisa membawakan minggu depan, karena minggu depan saya sudah ada di Eropa. Saya akan ada di Eropa beberapa hari lagi, ya, in a few days saya berangkat. Topik yang berikutnya adalah adab orang yang sedang junub. Junub itu apa? Islam itu paling demen ya menggunakan istilah-istilah Arab yang padahal mereka sendiri kagak mengerti. Ya, orang junub itu dalam keadaan kotor, misalnya dalam keadaan habis onani ya, keluarkan cairannya, itu namanya junub. Habis mimpi basah, keluarkan cairannya, itu namanya junub. Islam paling demen menggunakan istilah-istilah Arab yang mereka sendiri tidak mengerti. Apa? Kenapa? Karena mau ngebego-begoin Oten. Oten kagak perlu ilmu Islam. Oten ilmunya sudah tinggi. Makanya Oten anak-anaknya itu sanggup bersaing di dunia internasional. Bukan dunia perkasuran. Juara matematika, anaknya Oten. Juara fisika, anaknya Oten. Anaknya Islam ngapain? Dituncit buntiang. Anaknya Uclim ngapain? Jadi lonte. Ini ada kumpulan lagu dari beberapa teman saya ya, yang akan saya bawakan. Ya teman-teman ya. Bentar. Ini saya kasih lagu namanya lagu orang gila. Kita dengarkan ya, lagu orang gila. Kitab cabul bardagani, pengajaran seks sajak dini, belasan santriwati dikabuli oleh kebiadaban umat Nabi Mukundomi bukan praktek bertukar lendi. Dan Allah berfirman, istri-istri kalian adalah ladang kalian, maka datangilah ladang kalian itu semaumu dan kerjakanlah untuk diri kalian. Maka orang Yahudi berkata, kalian itu binatang, kalian binatang. Sedangkan kami mendatangi mereka dengan satu macam posisi. Tiga kenikmatan Allah paling hebat yaitu mencium wanita, menyentuhnya dan memasukkan batang ke wajah. Sebelum berjima berdoalah dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bila mulut wanita besar, maka wajahnya juga besar. Bila mulutnya kecil, maka wajahnya kecil juga sempit. Bila kedua bibirnya tebal, maka wajahnya juga tebal. Bila kedua bibirnya tipis, maka wajahnya tipis. Bila bibir bawahnya tipis, maka wajahnya kecil. Bila bibirnya rarah, wajahnya kering. Bila hidungnya mancung, artinya tidak begitu berhasrat.
untuk berjimat. Bila dagunya panjang, maka wajahnya hanya manga dan sedikit bulunya. Bila tipis alisnya, maka wajahnya ke dalam. Bila wajahnya lebar dan lehernya besar, maka pantatnya kecil atau wajahnya besar serta sempit. Bila banyak lemaknya, maka besar juga wajahnya. Bila matanya bercelat dan lebar, maka sempit rahimnya. Bila bokongnya kecil, maka besar wajahnya. Buka sempak trot. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air mani ini menjadi manusia. Buka sempak trot. Tahan belakangnya, gue nggak tahan banget belakangnya. Buka sempak cerot. Aduh, ini lagu ini dikasih oleh teman saya, ya luar biasa ya. Coba ada yang bikin video ya, video visualnya gitu loh. Kalau ada yang bikinin kayaknya keren banget nih. Nih coba nih ada lagu lagi ya, coba kita lihat. Ini saya belum tahu nih. Kita lihat ya. O10 in your area. O10 in your area. Mokondo doyan bersih pedo predator. Uyang. Coba yang ini ya. Kau bercerita tentang sebuah mimpi, bertemu seseorang yang mengatakan si bocillah istrimu. Di mana hati nuranimu saat kau memintanya? Kau menikahi bocil 6 tahun, saat dia sedang asyik bermain kau memaksanya. Di saat dia beranjak 9 tahun, menggesek-gesekkan rudalmu, merobek dan merusak masa depannya. Berdalih untuk melindunginya, tapi kau merudalnya. Di mana otakmu saat kau menggesek-gesekkan rudalmu kepada si bocil? Oh bejatnya, si bocil sungguh sadisnya cintamu dengan si babi. Dengan si bejat kau habiskan sisa hidupmu, selalu tersiksa oleh dia tiada dapat si Mukondo. Si bocil sungguh tragisnya masa kecilmu, dipukul di rudal si Mukondo. Masa depan indah terenggut karena kau tak berdaya. Berdalih untuk melindunginya, tapi kau merudalnya. Di mana otakmu saat kau menggesek-gesekkan rudalmu kepada si bocil? Oh bejatnya, si bocil sungguh sadisnya cintamu dengan si babi. Dengan si bejat kau habiskan sisa hidupmu, selalu tersiksa
kau tak berdaya. Tapi seru ini mah lagunya sedih banget ya teman-teman ya. Sedih banget. Ini balada Aisyah, ini nasibnya Aisyah yang dirudal paksa. Kita mendingan karena sesuai dengan topik hari ini, malam ini, udah kita lagu Fathul Izar aja yang versi Arab yang ada lepas celana cerot. Kitab cabul bardagani pengajaran seks sejak dini, belasan santriwati dikabuli oleh kebiadaban umat Nabi Mukundumi, bukan praktek bertukar lendi. Dan Allah berfirman, istri-istri kalian adalah ladang kalian, maka datangilah ladang kalian itu semaumu dan kerjakanlah untuk diri kalian. Maka orang Yahudi berkata, kalian itu binatang, kalian binatang. Sedangkan kami mendatangi mereka dengan satu macam posisi. 3 kenikmatan Allah paling hebat, yaitu mencium wanita, menyentuhnya dan memasukkan batang ke wajah. Sebelum berjimat berdoalah dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bila mulut wanita besar, maka wajahnya juga besar. Bila mulutnya kecil, maka wajahnya kecil juga sempit. Bila kedua bibirnya tebal, maka wajahnya juga tebal. Bila kedua bibirnya tipis, maka wajahnya tipis. Bila bibir bawahnya tipis, maka wajahnya kecil. Bila bibirnya rarah, wajahnya kering. Bila hidungnya mancung, artinya tidak begitu berhasrat untuk berjimat. Bila dagunya panjang, maka wajahnya hanya manga dan sedikit bulunya. Bila tipis alisnya, maka wajahnya ke dalam. Bila wajahnya lebar dan lehernya besar, maka pantatnya kecil atau wajahnya besar serta sempit. Bila banyak lemaknya, maka besar juga wajahnya. Bila matanya bercelat dan lebar, maka sempit rahimnya. Bila bokongnya kecil, maka besar wajahnya. Buka sempak cerot. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air mani ini menjadi manusia. Buka sempak cerot. Teman-teman, apa kata kuncinya? Buka sempak cerot. Aduh. Oke deh teman-teman, kayaknya sudah berakhir ya tausiah kita mengenai Qurratul Uyun. Ini belum Fathul Izar loh ya. Kalau kita selesai Qurratul Uyun, saya janji saya akan bawakan Fathul Izar. Tapi kita selesaikan dulu Qurratul Uyunnya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan
program ini di YouTube dan juga di TikTok. Saya mau udahan dulu karena saya mau kerja. Saya juga mempersiapkan untuk traveling. Dalam beberapa hari ini saya minta doa ya dari teman-teman karena perjalanan akan panjang, lumayan jauh dan mungkin melelahkan ya. Sekali lagi saya mohon doa dari teman-teman Oten. Kalau dari teman-teman yang uclim-uclim, tolong kutuk saya berjilid-jilid supaya saya semakin kaya raya. Karena yang saya perhatikan ya, saya semakin dikutuk oleh uclim, kok rezeki saya makin enak, makin ngalir gitu loh. Jadi kutuklah saya. Tolong mintakan ke Allah nih, Allahnya Anda untuk cepat-cepat mengazab Dewi Bulan. Karena kok semakin sering Anda ngomong kayak gitu, kok semakin bahagia saya. Ya, semakin banyak rezeki yang mengalir. Ini gimana nih? Ini Allahnya kayaknya salah nih. Itu aja teman-teman ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di YouTube, saya akan sajikan lagu Dewi Bulan Bangkit. Dan teman-teman yang di TikTok akan saya suguhkan kembali bentuk farjaha Anda. Oh besar, maha kuasa, itu katanya. Namun ketika murtadin Dewi Bulan menantangnya, Allah diam tanpa mengirim azabnya. Oh mengapa murtadin Dewi Bulan berani menantang Allah? Muhammad bukan nabi yang sah, Islam itu salah, Allah juga bukan Tuhan lah. Murtadin tercengang, bertanya-tanya, mengapa azab tak kunjung datang? Sekarang terbukti Allah bukan Tuhan yang sah. Oh mengapa murtadin Dewi Bulan berani menantang Allah? Muhammad bukan nabi yang sah, Islam itu salah, Allah juga bukan Tuhan lah. Kini murtadin Dewi Bulan bangkitlah, oh tak gagal kutuk azab tidaklah mempan.